Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah masuk pada tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Dan muatan untuk hari ini adalah muatan IPA. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPA untuk hari ini materinya adalah menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air, atau biasa disingkat dengan PLTA. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijaksana. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Ingat itu ya nak. Nah, menjelaskan pembangkit listrik tenaga air. Masih ingat tidak kamu nak, apa itu energi? Iya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Mengulang sekali lagi ya nak. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi yang biasa digunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM. Ya nak? Namun ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Masih ingat tidak kamu nak, apa itu energi alternatif? Iya, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Arus air untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lainnya yang termasuk sumber energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Selain itu nak, sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan.
Nah, sekarang nak, perhatikan skema pemanfaatan energi air berikut. Ini dia gambarnya. Nah, ini merupakan gambar waduk. Nah, sekarang Em akan menjelaskan skema pemanfaatan waduk. Kita mulai ya, Nak. Dimulai dari yang pertama ya. Aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengaktifkan generator. Generator akan menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya nak, setelah itu energi listrik dialirkan ke permukiman penduduk melalui kabel-kabel. Yang ini kabelnya ya nak ya. Nah, untuk yang terakhir, yang selanjutnya, energi listrik dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik, misalnya menyalakan lampu, televisi, dan peralatan rumah tangga lainnya. Ya nak, jadi waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah Diana skema pemanfaatan energi air yaitu waduk. Oke, kita lanjut. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Nah, kalian masih ingat kan, Nak? Sumber energi terdiri dari sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Menjelaskan sedikit ya, Nak. Kita mulai dari sumber energi yang dapat diperbarui. Apa itu, Nak? Iya, sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu nak, contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjut ke sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa itu dia, nak? Ya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Ya, Nak, sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh lainnya adalah seperti batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Agar tidak cepat habis, kita harus memanfaatkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan bijak ya, Nak. Matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di bumi. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Nah, tahukah kamu nak apa saja manfaat energi matahari? Nah, berikut beberapa manfaat energi matahari. Yang pertama, bagi tumbuhan, energi cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis dan membantu pertumbuhan tanaman. Ya, Nak. Yang kedua, bagi manusia, energi cahaya matahari untuk mengeringkan pakaian. Seperti gambar berikut ya, Nak. Nah, selain mengeringkan pakaian juga biasa digunakan tuh mengeringkan ikan. Ya kan, Nak? Yang ketiga, bagi beberapa hewan, energi panas matahari untuk menghangatkan tubuh dan sumber cahaya alami untuk melakukan aktivitas saat pagi atau siang hari. Nah, yang terakhir, bagi alam, energi matahari untuk menghangatkan suhu bumi dan menerangi bumi saat pagi atau siang hari. Nah, itulah dia nak beberapa manfaat energi matahari. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini nak, muatan IPA ya, ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, sumber energi terbesar di bumi adalah. Untuk soal yang nomor 2, tuliskan apa saja yang termasuk dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Sebutkan ya nak, apa-apa saja.
Nomor 3 yang terakhir, tuliskan manfaat matahari bagi tumbuhan dan manusia. Jadi untuk nomor 3 ini ada 2 jawaban ya nak. Manfaat matahari bagi tumbuhan dan manfaat matahari bagi manusia. Soalnya jelas kan nak? Kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari Mem.